menurut lo tempat kerja yang baik kayak apa sih? John? Jono? Masih ada gak sih nama Jono sekarang ini? Budi? Budi. Dan kali ini gue punya pertanyaan menarik nih dari salah satu teman kita dari First Story. Menurut Kak Ria, apa ciri bahwa tempat kerja itu baik untuk kita atau enggak? Sudah bertahun-tahun saya bekerja di tempat yang sekarang, tapi sebenarnya secara batin tuh udah lelah dan muak. Ini harus ditekankan dengan kol-kolah ya. Muak karena perilaku atasan yang tidak pernah mau salah dan sulit untuk diajak diskusi. Karena selalu ingin menang sendiri. Saya juga merasa tidak bisa berkembang di sini karena ide-ide dan pemikiran saya rasanya selalu diblok oleh atasan. Tapi di kantor ini saya bisa sholat dengan leluasa dan tepat waktu. Mohon pendapatnya ya Kak. Terima kasih. Lu memikirkan bagaimana ide-ide lu diblok, lu memikirkan bagaimana lu tuh kayak nggak bisa nih ngajak ngomong atasan lo gitu kan. Padahal sebenarnya yang lu omongin itu bukan buat lo gitu kan. Itu buat kebaikan dan apa sih pertumbuhan dari perusahaan itu. Lu peduli sebenarnya ya kan. Kalau misalkan lu egois gitu ya nggak akan menggalaukan itu semua. Kenapa? Ya udah yang penting gue gajian kelar gitu kan. Yang penting gue kerja udah pulang. Dan yang kedua yang gue suka dari lo adalah ketika lo bekerja, lu tuh memperhatikan banget siapa orang yang lu ladenin gitu. Siapa orang yang lu serve. Apa sih lu serve itu apa? Makanya penting karakter atasan buat lo. Dan trust me, orang-orang kayak lo kayak gini tuh bisa dibilang di bawah 20% bisa dianggap lo langka dan perlu dilestarikan. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Gue akan to the point bahwa tempat kerja yang baik itu sangat-sangat very relative dan subjektif, tergantung dari orangnya gitu kan, tergantung dari tujuan lo tuh apa. Kalau misalkan ada situasi seperti ini, gue cerita dulu nih ya. Seenggaknya ada dua tipe orang. Seenggaknya. Yang pertama, orang itu akan bertahan karena menurut dia ketika dia keluar, dia tuh kalah sama bosnya. Ya kan? Bosnya itu kan sengaja nih bikin dia nggak nyaman. Sebenarnya kan kayak gitu. Dan dia nggak mau ngalah, dia harus bertahan sampai titik darah penghabisan. Kalau misalkan dia resign, dia kalah sama bosnya, dia kalah sama dirinya, dan dia menganggap bahwa dirinya itu kalah, menyerah. Nah kalau kayak gitu tujuannya apa coba? Secara implisit ya, secara implisit tujuan hidup dia sebenarnya apa? Dia nggak mau kalah. Kalau ada kata-kata nggak mau kalah, maunya menang doang, itu siapa yang ngomong? Ego. Gak mau kalah. Oke, lalu yang kedua, tipe orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang very realistic person ya kan. Orang itu akan serta-merta nih mencari kesempatan di perusahaan lain, di tempat lain. Kayak mikirnya tuh, ini ngapain ya ngeladenin orang kayak gitu kan. Sebenarnya ini juga kurang lebih sama ya. Tujuannya adalah mencari nyaman pribadi, mencari nyamannya sendiri. Mencari kenyamanan. Dia nggak mau mengorbankan atau menurunkan egonya, nggak mau mengorbankan sakit hati celekit-celekitnya, jadi dia langsung keluar aja gitu. Sama-sama ego yang ngomong. Ya masa tujuan kita ego itu kan sebenarnya sama kayak iblis ketika dulu di akhirat ya. Kan menang-menangan ego, dia nggak mau kalah sama Nabi Adam. Jadi sangat-sangat relatif tergantung tujuan hidup lo. Karena kan segala sesuatu itu nggak cuma tempat kerja ya teman-teman, baik pasangan atau apapun yang lo lakuin saat ini itu baik selama lo merasa bahwa yang lo lakuin saat ini itu mendekatkan lo kepada tujuan lo. Nah tapi ada nih satu orang ya mudah-mudahan ini juga lo gitu ya, kita semua lah ya. Ya tujuan hidup kita kan apa sih kalau bukan ibadah ya nggak sih? Ketika kita hidup baik bekerja, menikah, punya anak apapun itu ya tujuannya adalah ibadah. Kalau misalkan ada tempat kerja
Buat sholat tuh enak, bisa tepat waktu, puasa juga enak, alhamdulillah ya. Tapi ternyata itu tuh nggak cukup dengan itu doang teman-teman. Karena ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa. Ibadah tuh sudut pandangnya tuh luas banget. Pernah dengar nggak kisah dialog antara Nabi Musa dan juga Allah? Nabi Musa kan bilang tuh, ngomong bahwa ya Allah, di antara semua ibadah yang telah saya lakukan untukmu, manakah ibadah yang engkau sukai? Apakah sholatku? Dan Allah jawab, sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Sholat yang kau dirikan akan membuatmu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Terus Nabi Musa nanya lagi dong, apakah puasaku? Allah jawab, puasa yang kau jalani selama ini hanya untukmu. Karena puasa itu dapat melatih dirimu agar mampu mengekang hawa nafsu. Lalu ibadah yang mana yang membuat engkau senang? Tanya Nabi Musa lagi. Lalu Allah menjawab, memasukkan rasa bahagia ke dalam diri seseorang. Di sisi lain, gue juga pernah dengar hadis di mana senada dengan ini. Jadi ketika kita sholat, ketika kita puasa itu ibadah buat diri kita sendiri, aslinya ya, untuk kebaikan diri kita. Tapi ketika kita bersedekah, itu Allah bersama dengan orang yang kita sedekahin itu. Ya kan, artinya tuh kayak Allah tuh senang dengan amal tersebut. Sedekah itu kan bukan hanya dari sisi materi doang. Sedekah bisa jadi dengan senyuman lo. Artinya kita bisa ngebahagiain orang lain di sekitar kita. Kalau misalkan kita sendiri nih gak bahagia, gak konten, gak merasa penuh, gimana kita nggak bisa nyenengin orang gitu? Gimana kita bisa bikin orang lain dekat kita tuh nyaman? Banyak loh orang yang kayak berusaha menghibur diri, tapi jatuhnya jadi kayak naif gitu loh. Dia berusaha mengabaikan alarm ketidaknyamanannya itu. Kita di kantor minimal berapa jam sih? 8 jam ya, 8 jam sehari. Bisa jadi ketika lu udah pulang juga masih mikirin itu ya gak sih? Masih mikirin bos gue, temen gue. Nyebelin banget sih gitu. Masih kebawa. Kita gak bisa memungkiri itu. Kita bukanlah robot yang ketika pulang ke rumah terus di reset jadi mode rumah gitu, gak bisa. Kita tetap aja kepikiran, sadar atau gak sadar. Dengan intensitas yang terus menerus gitu ya, yang intens banget, itu lambat laun entah lu nyakitin diri lo sendiri atau nyakitin orang lain. Dengan sengaja atau sengaja, kebalik ya. Sengaja atau gak sengaja gitu. Ya kayak sumbu pendek gitulah, ya kan. Sumbu pendek ya bisa jadi ketika hal sepele bikin lo marah, atau bikin hal sepele bikin lo overthinking, mikirnya kemana-mana sampai lo nggak bisa tidur. Itu ada jiwa yang terluka di situ. Nah terus gimana dong kak? Solusinya gimana nih? Ini kan yang lo mau subur. Gue pernah yang namanya punya bos nggak cuma sekali ya, banyak kali dimana bos itu bener-bener yang dia judging, dia nggak mau dengerin. Gue yang di lapangan pengen ngasih tahu nih yang di atas ya kan, yang di manajemen bahwa di lapangan tuh begini bos gitu kan. Tapi ada banyak orang yang tidak mau mendengar. Kemampuan mendengarkan itu kan sulit, tidak semua orang punya. Apalagi bos. Kadang ya yang perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa namanya pimpinan itu punya ego. Ego sebagai pemimpin. Lu tahu nggak apa egonya pemimpin? Pemimpin itu nggak boleh salah dan nggak boleh kalah. Nggak mau dikasih nasihat, nggak mau dikasih saran. Jadi yang pertama ya kita cek dulu lah, refleksi dulu kan. Kayak gue, apakah gue terlalu songong? Apakah gue selama ini tidak mematuhi aturan sehingga dia nggak suka sama gue? Atau emang bos gue yang batu? Apakah diksi gue udah bener ketika ngasih saran, ya kan? Bos nggak suka kasih saran, ya udah, jangan kasih saran. Usul, tanya pendapat. Bayangin ketika bawahan ngomong ke bos, bos nggak boleh kayak gini. Ini nggak bener bos. Harusnya bos tuh begini. Itu kayak siapa yang bos, siapa yang bawahannya nggak sih? Kayak nggak punya adab. Contohnya kita ganti nih diksinya. Bos, kondisi di lapangan seperti ini bos. Ya, sampein fakta dulu. Lalu tanya pendapat dia. Bos, kalau misalkan begini, menurut pendapat bos gimana bos? Nah, itu suka dia kalau ditanya pendapat. Itu ego pemimpin loh. Kalau ternyata memang udah dan dia memang batu ya mentok nih, deadlock lah gitu kan, udah nggak nyaman, udah capek banget, udah muak banget,
Ya udah gue sampaikan ke Allah bahwa ya Allah, hamba udah nggak tahan di sini. Hamba pengen pergi dari perusahaan ini misalkan. Hamba pengen ganti yang lebih baik gitu. Jadi sebelum lo istikharah, itu lo harus tahu, keinginan lo apa dulu. Jangan istikharah itu masih 50-50 gitu. Kalau endingnya adalah lo istikharah, lo jadi tambah dekat sama Allah, kan itu juga ibadah. Perkara hasilnya nanti apakah kamu diberikan pekerjaan yang lain, atau misalkan nanti bos lo dilembutkan hatinya, atau misalkan lo dikuatkan hatinya, at least lo akhirnya tenang menjalani itu semua. Goalnya dimanapun kita berada itu tenang, nyaman kan. Buat gue kerja yang baik ya yang bisa membuat gue bisa bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara finansial ya, tapi juga fisik, mental, spiritual. Kalau hari-harian cuma ngeluh, gue sih gak sanggup ya. Karena gue percaya bahwa masih banyak sumur rezeki. Seperti kata Allah di An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Ya kan? Kalau misalkan memang niatan kita untuk menyehatkan sehat mental, itu juga termasuk ibadah kan. Kalau misalkan kita nggak sehat mental, ibadah secara fisik juga agak sulit ya nggak sih? Ya kan? Kan kita satu tubuh. Nggak mungkin kita pisah-pisah mental sendiri, fisik sendiri, spiritual sendiri kan nggak. Jadi mau nggak mau kita harus mengejar yang namanya balance. Jujurly, gue takut untuk melangkah ke situasi yang baru, mengambil resiko. Gue takut aslinya. Tapi gue jauh lebih takut ketika gue menua, merasa terjebak di situ tanpa ada ikhtiar apapun di situ. Kalau sampai kita atau elu nih diizinkan masuk ke dunia lo yang baru, itu berarti lu mampu di situ. Nggak usah khawatir, kan ada di Al-Baqarah ya, bahwa Allah nggak akan menguji lo melebihi kemampuan lo. Jadi ketika lo terjunkan diri nih, nekat ibarat kata, Allah izinkan itu berarti Allah mampukan lo di situ. Pun misalkan ketika Allah masih berkehendak lo di situ, berarti Allah juga akan mampukan kamu. Hidup akan selalu lebih baik. Beneran deh. Cuma kadang ketakutan kita aja yang menahannya gitu loh. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ke dalam hati lo dan akan bantu mudahkan lancarkan segala keinginan itu. Ya kan? Amin. Barakallah, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.